Sebuah malam di Cirebon tahun 2016. Seorang gadis remaja, Vina Dewi Arsita, dan kekasihnya Eki ditemukan tewas mengenaskan di bawah jembatan Talun. Polisi bilang kecelakaan, tapi visum berkata lain, ini adalah pembunuhan brutal. Sebuah malam di Cirebon tahun 2016, seorang gadis remaja bernama Vina Dewi Arsita dan kekasihnya Eki ditemukan tewas di bawah jembatan Talun. Polisi bilang ini kecelakaan, tapi visum berkata lain, ini adalah pembunuhan brutal. 27 Agustus 2016, sekitar pukul 23 WIB. Vina dan Eki mengendarai motor setelah mengantar teman. Di tengah jalan, mereka dikejar dan dilempari batu oleh sekelompok geng motor. Keduanya jatuh, lalu disiksa, diperkosa, dan dibunuh. Mayat mereka dibuang di bawah jembatan untuk disamarkan sebagai korban kecelakaan. Visum dari RS Gunung Jati membuktikan Eki mengalami benturan benda tumpul. Vina ditemukan dengan luka tajam, memar, dan jejak sperma. Polisi pun mengubah arah penyelidikan dari kecelakaan menjadi pembunuhan berencana. 8 orang berhasil ditangkap, 7 divonis penjara seumur hidup. Tapi 3 nama ini hilang sejak 2016, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Ketiganya masuk daftar pencarian orang DPO. Tapi bertahun-tahun berlalu tak pernah tertangkap. Kata murni kecelakaan loh. Gila. Udah jadi film, jadi podcast, sudah ada orang kesurupan. Gimana ceritanya panjang? Lu ikutin aja. Beberapa hari setelah pemakaman, teman Vina bernama Linda mengalami kesurupan. Suara dari dalam dirinya menceritakan kronologi kejadian, menyebut nama pelaku, termasuk Peggy. Banyak yang percaya, tapi ada juga yang meragukan. 8 Mei 2024. Film Kedua Vina, mayat yang sebelum ditemukan di 7 jalan hari layang desa dirilis. Kepompongan Talun Kisah ini Cirebon kembali viral. merupakan korban kecelakaan tunggal. Vina tahu-tahu dipukul dari belakang. Vina diperkosa. Astagfirullah. Polisi gerak cepat, Peggy alias Perong ditangkap. Tapinya beberapa minggu kemudian, Pengadilan Bandung menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah. Polda Jabar dianggap lamban. BAP beberapa pelaku disebut berubah-ubah. Bahkan salah satu pengacara menyebut interogasi dilakukan di bawah tekanan. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Masyarakat pun bertanya, apakah keadilan bisa ditegakkan jika sistem hukum sendiri tidak transparan? Sudah dread Bantalu, tapi luka itu belum sembuh. 3 buron belum ditangkap, proses hukum masih penuh teka-teki, dan keluarga Vina masih terus menanti keadilan. Kasus Vina bukan sekedar kriminalitas remaja. Ini adalah cerita tentang kekerasan, trauma, dan sistem hukum yang belum sempurna. Apakah keadilan akan datang? Ataukah ini akan jadi satu dari sekian banyak kasus yang dilupakan sejarah? Analisis 5W 1H. What? Apa? Kasus pembunuhan tragis terhadap Vina dan kekasihnya, Eki, yang terjadi secara brutal dan masih menyisakan tanda tanya besar karena ada 3 pelaku yang belum tertangkap. Who? Siapa? Korban, Vina dan Eki. Pelaku, sejumlah pemuda geng motor, dan masih ada 3 yang belum tertangkap. Pihak terkait, keluarga korban, polisi, masyarakat, dan media. Where? Di mana? Kejadian terjadi di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. When? Kapan? Pada tahun 2016, tepatnya tanggal 27 Agustus 2016. Why? Mengapa?
karena korban melaporkan tindakan kekerasan atau pelecehan kepada polisi, sehingga pelaku merasa terancam dan membalas dendam dengan melakukan pembunuhan. Bagaimana? Korban diduga dianiaya secara brutal oleh sekelompok dengan menggunakan senjata tajam dan benda tumpul hingga meninggal dunia. Integrasi akhir video dengan materi PAI dan Pancasila. Sumber hukum. Nahwi. 1. Larangan berbuat aniaya, zalim. Surat Al-Baqarah 279. Maka, jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. 2. Larangan membunuh. Surat Al-Maidah 5:32. Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia. Akli. 1. Larangan berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim. Jauhilah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor 2578. 2. Larangan pembunuhan. Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah. 1. Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal ini dikenakan karena pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Eki diduga dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. 2. Pasal 285 KUHP, pemerkosaan. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun. Berdasarkan kronologi kasus, Vina diduga mengalami kekerasan seksual sebelum meninggal dunia, maka pasal ini dapat dikenakan jika terbukti. 3. Pasal 170 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Barang siapa secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika kekerasan itu menyebabkan luka berat, pidananya paling lama 9 tahun. Jika mengakibatkan kematian, pidananya paling lama 12 tahun. Ini berlaku jika pembunuhan dilakukan secara bersama-sama atau dalam bentuk pengeroyokan. Kasus Vina Cirebon bukan hanya soal kejahatan, tapi juga tentang nilai kemanusiaan, keadilan, dan pentingnya pendidikan moral. Mari kita ambil pelajaran dari kasus ini agar sebagai generasi muda kita menjunjung tinggi nilai Pancasila dan ajaran agama Islam demi menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan bermartabat.